어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu kesulitan dalam belajar siswa. Sebelum itu, kenalan dulu, nama aku Nadia Aulia Putri, bisa dipanggil Nana. Sembarang aja sih manggilnya, boleh mau apa, asal jangan yang aneh-aneh. Nah, kita langsung ke materinya ya. Yang pertama itu ada pengertian kesulitan belajar. Itu di mana kondisi seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam memahami, mengingat, atau menggunakan informasi secara efektif. Kesulitan ini dapat melibatkan berbagai area pembelajaran dan tidak berkaitan dengan tingkat kecerdasan atau usaha. Seringkali dipengaruhi oleh faktor neurologis, lingkungan, atau kesehatan. Oke, yang pertama kita langsung aja ke faktor neurologis. Faktor-faktor yang berkaitan dengan struktur atau fungsi otak dan sistem saraf, dan faktor ini dapat memainkan peran penting dalam kesulitan belajar. Beberapa gangguan neurologis atau perbedaan neurologis dapat menyebabkan atau kontribusi pada kesulitan belajar. Nah, contoh faktor neurologis dalam kesehatan belajar itu ada 3. Yang pertama itu adalah disleksia. Disleksia itu kondisi di mana berkaitan dengan kesulitan membaca, mengerjakan, atau memahami kata-kata. Penelitian neurologis menunjukkan adanya perbedaan struktur atau fungsi dalam area otak yang melibatkan dalam pengelolaan bahasa. Yang kedua itu ada ADHD atau gangguan defensif perhatian atau hiperaktivitas. Nah, gangguan ini mencakup kesulitan dalam mempertahankan perhatian, impulsivasi, dan hiperaktivitas. Terdapat perbedaan dalam fungsi neurotransmitter dan struktur otak pada individu dengan ADHD. Dan yang ketiga itu ada gangguan keterampilan motorik. Beberapa individu mengalami kesulitan dalam keterampilan motorik yang dapat melibatkan masalah dengan tulisan tangan, koordinat tanda mata, dan keterampilan motorik halus lainnya. Nah, kita ke faktor yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu mencakup di mana siswa memulai belajar dan keseharian dia belajar bagaimana keadaan lingkungannya. Dan faktor lingkungan juga memiliki contoh untuk membuat kesulitan belajar. Yang pertama itu kurangnya dukungan pendidikan. Lingkungan di rumah atau di sekolah yang tidak memberikan dukungan pendidikan yang memadai dapat mempersulit pemahaman atau kemajuan belajar seseorang siswa. Kurangnya sumber daya pendidikan dari orang tua atau bahkan seorang guru atau pendidik dapat menjadi faktor lingkungan yang sangat merugikan. Yang kedua itu ada stres dan trauma. Lingkungan yang penuh dengan stres atau trauma dapat mempengaruhi fungsi otak dan kesejahteraan mental seorang siswa. Anak yang mengalami stres kelebihan atau trauma mungkin mengalami kesulitan dalam fokus belajar atau berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas sehari-hari di sekolah ataupun di rumah. Dan yang ketiga itu ada kualitas interaksi sosial.
Hubungan sosial yang positif dengan teman kelas, guru, atau bahkan orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, kita ke faktor lingkungan yang terakhir, itu adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan dapat memainkan peran penting dalam kesulitan belajar. Kondisi mental kesehatan fisik atau seseorang dapat mempengaruhi kemampuannya kegiatan pendidikan. Seperti faktor neurologis dan lingkungan, faktor kesehatan juga memiliki faktor yang membuat seorang siswa itu menjadi kesulitan belajar. Yang pertama itu adalah kesehatan nutrisi. Memiliki dampak signifikan kepada kemampuan belajar dan fungsi kognitif. Nutrisi yang cukup dan seimbang memainkan peran penting dalam perkembangan otak, daya ingat, dan kognitif. Dan yang kedua itu adalah penggunaan zat adiktif, memiliki dampak pada kemampuan pembelajaran. Zat adiktif seperti narkoba atau bahkan alkohol dapat merugikan otak dan sistem saraf pusat yang pada gilirannya dapat mempengaruhi berbagai aspek kesulitan belajar. Jadi itulah kenapa kita sebagai mahasiswa sebenarnya nggak cuma siswa sih, sebenarnya zat aditif ini memang nggak baik bahkan untuk sehari-hari, kecuali memang butuh seperti dapat resep dokter dan lainnya. Yang ketiga itu adalah gangguan kesehatan mental, sama seperti di lingkungan yang stres dan trauma. Kesehatan mental itu juga penting, kayak kondisinya seperti depresi, kecemasan, atau bahkan gangguan mental lainnya dapat mempengaruhi konsentrasi, motivasi, dan kemampuan belajar. Jadi, seorang siswa itu benar-benar harus dijaga kesehatannya, harus lingkungannya tuh harus mendukung, bahkan faktor neurologisnya yang dari dalam dirinya sendiri itu juga harus sangat penting. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih karakter siswa yang mengalami kesulitan belajar? Ayo kita cari sama-sama. Yang pertama itu adalah kesulitan dalam memahami materi. Sering banget nggak sih kita tuh sebagai siswa, bahkan saya sendiri pun masih sulit banget memahami sebuah materi. Apalagi kalau misalnya kita sudah belajar angka-angka yang rumit, rumus-rumus, atau menghafalkan sesuatu, itu pasti kita udah yang kayak, ih malas banget, kenapa sih ini harus dipelajari? Nah itu sebenarnya nggak boleh. Kalau misalnya kita sudah merasa ini tuh sulit, kita harus berusaha supaya ini nih harus dibaikin, kayak kita harus lebih mendalami materi ini kalau memang kita kurang bisa. Yang kedua itu perilaku yang tidak wajar. Perilaku yang tidak wajar ini seperti acuh, menentang, dan bahkan ada yang membolos sekolah. Itu sangat tidak baik. Jangan dilakukan. Perilaku seperti ini sangat tidak boleh. Pokoknya kok siswa yang kalau sudah mengalami kesulitan belajar tuh bawaannya pengennya, ih malas banget belajar, apa aku bolos aja ya? Itu nggak boleh banget. Jangan ya teman-teman. Dan yang ketiga itu kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi ini sebenarnya dari lingkungan kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kalau memang orang lain nggak bisa bikin kita motivasi, diri kita sendiri harus bikin kita motivasi. Kalau belajar itu penting, kalau sebenarnya apa yang dilakukan ini penting, harus kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana mendiagnosis siswa yang mengalami kesulitan belajar?
Mendiagnosis siswa yang mengalami kesulitan belajar merupakan proses yang penting dalam membantu siswa menentukan masalah atau ketidakmampuan dalam belajar dengan meneliti latar belakang, penyebabnya, dan dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tapi juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mendiagnosis siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama itu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar itu kayak kita tanya sih, lebih ke tanya anaknya itu mungkin misalnya saya sebagai guru, saya sudah menerangkan, saya akan bertanya kepada murid-murid saya kayak ada yang kurang paham nggak? Pasti kan ada tuh yang kurang paham tapi malu-malu. Mungkin itu bisa dilihat dari perilakunya, mungkin dari raut wajahnya yang kayak, ih sebenarnya aku nih kurang paham, tapi aku malu untuk ngomong, untuk bertanya, itu bisa dilakukan. Dan yang kedua itu menglokalisasi letak kesulitan belajar. Nah, itu tuh seperti menentukan letak kesulitan yang belajar yang dialami siswa, misalnya seperti di materi apa, di mata pelajaran apa. Terus kita juga mencari faktor-faktor kenapa sih sebenarnya dia nih kurang, mungkin dia lagi stres atau bagaimana, atau bahkan dia kena zat adiktif yang sudah disebutkan tadi, itu harus kita cari tahu lagi. Dan yang ketiga itu menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, ini seperti kita memperkirakan alternatif bantuan, mungkin menambah jam belajar, atau mungkin belajarnya tapi sambil bermain. Itu sih. Terus kita mencari juga faktor dugaan, kenapa sih anak ini menjadi, mungkin dia jenuh di kelas, dia butuh keluar. Dan tindak lanjutnya itu memberikan perlakuan yang sesuai, seperti yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, itu solusinya mungkin kelas tambahan, tapi di luar. Mungkin kita jalan-jalan, tapi tetap belajar. Nah, dalam proses mendiagnosis kesulitan belajar siswa, guru, atau peneliti perlu memahami bahwa kesulitan siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan mendiagnosis kesulitan belajar dapat memberikan perilaku yang sesuai dan solusi yang tepat sesuai dengan masalah yang dialami seorang siswa. Jadi kayak kalau memang kurang paham itu lebih baik ditanya, atau mungkin kalau misalnya malu itu kita yang gerak duluan untuk mencari tahu kenapa sih anak ini mungkin di pelajaran ini dia bagus banget, kok di pelajaran yang satunya dia kurang banget. Itu perlu kita selidiki lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya itu belajar siswa dapat ditekankan bahwa pendekatan holistik dan kolaboratif dalam mengatasi kesulitan belajar memainkan peran kunci dalam memberikan dukungan yang efektif kepada siswa. Terima kasih sudah mau menonton, dan semoga apa yang disampaikan dapat membantu dan memberikan ilmu. Mohon maaf jika sebelumnya saya ada kekurangan seperti salah pengucapan kata atau lainnya. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi saya dan penjelasan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!